Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri wa siyami Ramadan. Huwallazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yawmina hadha ila yawmiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurba wa hadratal jamaah, Bapak Ibu as-saimin as-saimat Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sore ini menjelang berbuka puasa, Allah tak pernah berhenti dalam sedetik pun mencurahkan karunia nikmat-Nya untuk kita. Bahkan seandainya kita mau mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, gak mungkin dan gak bakalan mungkin untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara kesekian nikmat yang banyak dilupakan oleh kita adalah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang itu terlalaikan dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama yaitu as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua wal faraghu, nikmat sempat atau waktu luang. Maka mumpung hari ini Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan, kita gunakan kesehatan dan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin untuk meraih atau menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Berselawat kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena bagi kita umat akhir zaman seperti ini, ibadah yang paling mudah untuk menabung pahala adalah sholawat. Ibadah yang tidak perlu banyak syarat dan rukun adalah sholawat. Ketika kita sholat dibutuhkan syarat dan rukunnya. Kita harus tahu ilmunya, mana makruhnya, mana sunnahnya, mana batalnya. Kemudian di saat pelaksanaan sholat juga banyak aturan dan ketentuan yang berlaku. Begitupun ketika kita saum puasa seperti hari ini, banyak ketentuan yang harus kita ikuti. Tetapi kalau sholawat adalah ibadah yang termudah dan paling gampang untuk menabung pahala buat kita umat akhir zaman seperti ini. Maka di sela-sela kesibukan kita, luangkanlah, gerakkanlah, basahilah bibir kita ini dengan tidak lupa terus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai tema yang disampaikan adalah tadabbur Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa ini, kita akan tadabbur beberapa ayat yang saya yakin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Jakarta Islamic Center ini menghafal ayat ini. Apalagi bagi kita yang terbiasa mengadakan kegiatan tahlilan, rotibul haddad, atau zikir pagi, zikir petang, atau dalam amalan-amalan tertentu, ayat ini tidak tertinggal disertakan dalam rangkaian-rangkaian zikir tersebut, yaitu surah Al-Baqarah. Kalau boleh di awal dari ayat yang pertama sampai insya Allah nanti ayat yang kelima. Kita pelajari apa yang dikandung dalam awal surah Al-Baqarah yang mayoritas kita umat Islam menghafal dari ayat-ayat ini. Ayat ini diawali dengan Alif Lam Mim. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, rata-rata mufassir menyertikan wallahu a'lam bimuradih. Allah yang maha lebih tahu dari maksud awal ayat yang terdiri dari potongan-potongan huruf hijaiyah. Kalau dalam surah Al-Baqarah ini ada 3 huruf. Ada yang 5 huruf, kaf, ha, ya, ain, shad. Ada yang 4 huruf, alif, lam, mim, ra. Ada yang 3 huruf, alif, lam, mim. Ada yang 2 huruf, yasin, tosin, hamim. Ada yang cuma 1 huruf, nun, qaf, shad, 1 huruf. Para mufassir rata-rata mencari aman hanya menafsirkan dengan wallahu a'lam bimurad. Tetapi ada sebagian ahli tafsir yang mencoba menafsirkan alif lam. Yang namanya tafsir boleh berbeda, bisa salah. Kalau ayat Quran pasti benar dan pasti sama, walaupun kadang teknik membacanya berbeda. Tetapi kalau tafsir bisa berbeda. Maka seandainya kita membaca satu tafsir kok ayatnya sama ditafsirkan berbeda, memang itu namanya tafsir. Tafsir itu adalah hasil ijtihad manusia. Tapi kalau ayat Quran semuanya pasti dimanapun sama. Ada yang mencoba menafsirkan alif lam mim itu adalah kependekan dari alif itu dari lafaz Allah. Kemudian lam itu kependekan diambil dari huruf yang terakhir adalah Jibril. Kemudian mim adalah diambil dari huruf pertama nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan proses turunnya Al-Qur'an dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi ini adalah tafsir. Bisa berbeda, bahkan bisa salah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab suci Al-Qur'an. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan fihi di dalam Alkitab tersebut, di dalam Al-Qur'an tersebut. Kalau Allah menyatakan tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an, maka kita sebagai umat yang memedomani Al-Quran gak boleh ragu dengan apa yang disampaikan oleh Quran. Walaupun terkadang yang disampaikan oleh Quran itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Terkadang orang saking pinternya, ketika ada ayat Quran yang berbeda dengan keinginannya, maka dia akan mencari-cari tafsir yang sesuai dengan nafsunya. Padahal di sini disampaikan
dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalam kitab Al-Qur'an itulah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau Allah menyatakan dalam Al-Qur'an gak ada keraguan pasti benar, maka kita sebagai umat yang memedomani Al-Qur'an harus yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin yang disampaikan oleh Quran ini pasti benar dan kita nggak boleh ragu. Lalu untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Hudan, sebagai petunjuk. Kalau boleh dianalogikan, setiap produk yang dikeluarkan oleh satu pabrik itu biasanya disertai buku petunjuk perawatan. Handphone ada buku petunjuk perawatan, motor, mobil ya sama, ada buku petunjuk perawatan. Quran pun sama, fungsinya sebagai buku petunjuk perawatan bagi umat manusia. Cuma sayang, 1000 kali sayang, rata-rata kita yang punya handphone, punya motor, punya mobil, itu gak pernah baca buku petunjuk perawatan, itu gak pernah. Sama kayak kita yang katanya pedomannya kitab suci Al-Quran, kalau ditanya, bahkan saya pernah membaca satu survei, kalau ada 100 orang muslim Indonesia diambil sampel secara acak, 60%, 60 orang dari 100 itu tidak bisa baca Quran. Padahal dia bilang katanya Quran kitab suci. Dia marah ketika ada yang melecehkan Quran, bahkan dibelain sampai demo berjilid-jilid. Marah gak ketulungan, tapi dia sendiri tidak pernah belajar Quran, tidak peduli dengan Quran, apalagi sampai istiqomah membacanya. Bahkan kadang ada Quran itu yang hanya dijadikan sebagai simbol-simbol belaka. Ketika akad nikah, memakai simbol mas kawinnya Quran. Tetapi nanti begitu selesai akad nikah, Quran gak pernah dibaca, apalagi jadi wirid sehari-hari, enggak. Langsung dimasukkan ke lemari, nanti keluar kembali setelah istrinya hamil 7 bulan, dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat Maryam. Konon katanya pengen anaknya ganteng kayak Yusuf, anaknya cantik kayak Maryam. Lah lalu apakah kalau dibacakan Al-Baqarah nanti anaknya kayak sapi? Ya enggak. Tabarukan emang boleh, tapi ini tabarukan. Tapi bukan begitu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika mas kawin ini Quran, nanti petunjuk berumah tangga sebagai seorang suami seperti apa, sebagai seorang istri harus bagaimana, semuanya sudah tertuang dalam Al-Quran. Tapi lagi-lagi analoginya tadi, kita punya motor gak pernah baca petunjuk pabrik yang dikeluarin oleh pabrikan motor, kita juga sama, gak pernah baca petunjuk yang dikeluarkan oleh sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Lah untuk siapa? Quran ini ditujukan untuk siapa? Kalau dalam teks ayat ini spesifik ditujukan lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Sama selaras dengan kita ini dilatih untuk menjadi pribadi muttaqin, dilatih dengan gak makan, gak minum, min tulu'il fajri, dari terbit fajar ditandai dengan azan subuh, bukan imsak loh ya. Imsak itu kalau gambaran di perapatan hanya baru lampu kuning, lampu merahnya azan subuh. Ila guru bisyamsi, sampai terbenam matahari. Tapi kenapa orang-orang tua kita, pendahulu kita memakai istilah imsak? Itu kita supaya untuk persiapan berhenti santap sahur, persiapan untuk kita siap-siap untuk berangkat sholat subuh. Kalau seandainya kita bangun agak terlambat,
ada waktu imsak, itu masih ada waktu 10 menit untuk kita melanjutkan santap sahur sampai benar-benar nanti datangnya azan subuh. Tapi untuk ikhtiyat, untuk hati-hati, kita menyudahi santap sahur sebelum azan subuh. Tapi kalau seandainya kok terlambat, azan subuh itu adalah benar-benar lampu merah finish untuk kita santap sahur. Kita dilatih gak makan, gak minum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ada tujuan yang ingin diraih, yaitu dalam Al-Quran ayatnya saya yakin Bapak Ibu semuanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk membentuk karakter muttaqin, untuk menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Kalau sering kita hadir di sholat Jumat, khatib selalu menyampaikan ittaqillah, mari kita meningkatkan takwa. Betapa pentingnya takwa itu. Lah takwa itu apa? Apakah orang yang kemana-mana selalu pakai baju takwa? Ya enggak. Apakah orang yang kemana-mana selalu muter tasbih? Ya enggak. Belum tentu. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Bahwa Allah menilai kita bukan dari pakaian kita, bukan dari fisik kita, tapi yang dinilai oleh Allah hati kita, apakah ada takwa atau tidak. Lah, lalu karakter muttaqin itu apa? Kita lanjut ayatnya. Yang pertama, karakter muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang iman, orang yang percaya dengan adanya yang ghaib. Ghaib itu apa? Secara umum, definisi secara mudah adalah segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita atau panca indera kita, gak mampu untuk menjangkau. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun iman yang 6 yang kita imani itu bagi kita 99% adalah ghaib. Kita hitung dari yang pertama, iman kepada Allah. Allah Maha Ghaib. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah ghaib. Ada di antara Bapak dan jamaah ini yang pernah ketemu dengan malaikat? Atau ada yang pengen ketemu malaikat? Ya paling-paling Israel. Ya kita pengennya entar-entaran. Wong masih pada muda-muda ya. Oh yang udah sepuh aja kalau ditawarin pengen ketemu Israel, janganlah. Ntar masih lama-lamaan aja, entar-entaran lah. Amalnya belum banyak, tabungannya belum banyak. Malaikat bagi kita gaib. Kalau dulu Rasulullah bertemu langsung, lah kita gaib. Walaupun dulu beberapa tahun yang lalu pernah ada yang ngaku-ngaku bininya malaikat. Pernah ingat gak? Dulu ada seorang wanita mantan perakit kembang. Entah usahanya bangkrut, dia frustasi, lama-lama ngaku jadi istrinya Jibril. Begitu ditangkap polisi, taubat. Untung dia ngaku bininya Jibril. Coba kalau dia ngaku bininya Israel, polisi mau nangkep takut-takutin. Mau ngapain? Saya bilangin laki gua, cabut nyawanya. Ngaku, tapi ketemu enggak. Maka bagi kita malaikat Allah semuanya gaib. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang wajib kita imani 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bagi kita yang 3 gaib. Kita nggak pernah ngelihat Taurat, nggak pernah. Zabur nggak pernah. Injil, apakah Injil yang dipakai oleh saudara kita yang beragama lain? Bukan. Yang kita lihat, yang bisa kita saksikan masih nampak di depan kita hanya Al-Quran yang di depan Bapak berjejer. Cuman sayang kadang cuman hanya hiasan lemari, hiasan rak dibaca, enggak, cuman pajangan tok. Ini yang masih terlihat, lainnya enggak. Ini yang keempat,
iman kepada utusan Allah, para nabi dan rasul. Bagi kita umat akhir zaman semuanya gaib. Kalau yang ngaku-ngaku jadi nabi sering. Mantan pelatih bulu tangkis jalan-jalan ke Bogor pulang jadi nabi. Ada tukang cukur kerjaan sepi usaha bangkrut ngaku jadi nabi. Begitu di penjara pensiun jadi nabi. Berarti sekarang ada pensiunan nabi. Tapi nabi KW, tahu KW 16 atau KW berapa? Bagi kita semua nabi rasul gaib. Yang kelima, iman kepada datangnya hari akhir atau hari kiamat. Bagi kita gaib, kapan datangnya gak ada yang tahu. Kalau isu datangnya kiamat udah sering. Dulu zaman saya masih sekolah, itu ada isu kiamat katanya akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Udah lewat, batal kiamatnya. Konon akan terjadi lagi katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Lewat lagi. Ini kira-kira mau ada kiamat lagi apa enggak? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Kalau kiamat, nah mungkin kita tahu. Kita punya tetangga namanya Pak Ahmad, karena udah sepuh dipanggil kiamat. Mungkin tahu, tapi kalau kiamat yang sebenarnya wallahu a'lam, kita enggak tahu. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan clue, memberikan tanda-tanda bahwa kiamat itu, misalnya dalam satu hadis beliau bilang begini, la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Kiamat itu tidak akan terjadi sehingga orang-orang itu merasakan waktu terasa cepat berlalu. Jadi tinggal kita, Pak, kita merasakan waktu sekarang itu kayaknya cepet apa enggak. Tahu-tahu Ramadan sekarang udah tanggal 11 atau 12? Apa 13? Apa yang ada yang udah lebaran? Belum ya? Kalau di Bekasi udah banyak yang lebaran. Tadi saya dari rumah habis sholat asar, sepanjang jalan udah banyak yang ngopi, rokok. Batin saya kok udah lebaran di sini ya? Di sini belum, Pak ya? Belum, alhamdulillah. Di sini nggak tahu ntar kalau di sono. Atau tadi siang-siangan nggak tahu. Kalau di sini mah alhamdulillah. Di sini aman, di sini nggak tahu tadi apa tadi di sono habis ngopi langsung mayan dapat nasi kotak. Ya nggak tahu lah di sini kalau di sono. Waktu terasa makin cepat. Kemudian ada lagi, ini hadis sebetulnya nyindir kita semua, Pak. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat itu gak akan terjadi sampai nanti orang berlomba-lomba bangun masjid. Coba Bapak sekarang jalan dari mana aja, pernah ketemu gak masjid jelek? Gak ada, Pak. Dulu kalau saya pulang kampung lewat jalan Pantura, masjid itu banyak yang jelek. Sekarang bagus-bagus. Jakarta ini loh, Pak, Bapak jalan kemana aja gak ketemu masjid jelek, gak ketemu. Semuanya bagus. Cuma sayang bangun masjidnya kegedean. Lah kok bisa? Ya, waktu Ramadan pertama itu masjid kurang gede, Pak. Makanya halaman jalanan pada dipakai buat sholat, digelarin terpal. Coba mulai malam ini survei ke masjid-masjid, masjidnya rata-rata kegedean. Jamaahnya paling 3 baris, 4 baris, belakangnya semuanya kosong. Berarti masjidnya kegedean. Bener, Pak ya? Masjidnya kegedean ya? Padahal Rasulullah udah nyindir kiamat itu gak akan terjadi sehingga orang itu bangga dengan bangunan fisik masjid, tapi isinya kosong. Kalau daerah kampung saya Bekasi, itu biasanya, Pak, kalau udah malam belasan begini sampai ke sono, penghuni masjid itu tinggal 4L. Kenal, Pak, nggak 4L? Lu lagi. Orangnya ya itu aja. Ya ini lagi. Yang azan ya itu.
yang selawatan ya itu, yang imam ya itu, kalau perlu yang gelar karpet, yang gulungin karpet ya itu, tinggal 4L. Lu lagi tanda kiamat. Tapi kapan datangnya kiamat? Wallahu a'lam. Bagi kita gaib. Terakhir yang keenam, iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Bagi kita gaib. Kita hanya berencana nanti jam 6 lewat seperempat buka puasa. Rencana kita. Wah, rencana udah dari tadi Pak ya, udah nungguin. Asal udah jam 6 ngeliatin jam. Jam berapa sih? Kalau di rumah megangin remote, Indosiar belum, RCTI belum, SCTV belum. Kalau pengen cepet nyetel TVRI Papua Pak, 2 jam yang lalu udah maghrib. Tapi di sini baru jam 4. Bagi kita hanya berencana, yang pasti jadinya seperti apa? Wallahu a'lam. 6 rukun iman bagi kita 99% gaib. Dan masih banyak lagi. Bapak kalau ditanya, dibela-belain lapar, aus. Ya kalau kerjanya yang di kantoran agak adem enak Pak. Kalau yang kerjanya mohon maaf ya Pak. Umpama ada yang hadir di sini driver ojek online. Panas, kebetulan ketemu konsumen yang orangnya cerewetnya naudzubillah. Kembalian 700 rupiah jadi tungguin. Umpama Pak, Bapak bela-belain gak makan, gak minum, panas kayak itu. Yang dicari apa? Orang bilang katanya nyari pahala. Pahala itu bentuknya kayak apa? Ada yang pernah lihat Pak, pahala itu warnanya kayak apa? Apakah hijau? Apa putih? Apa biru kayak baju saya begini? Gak ada yang tahu. Tapi kenapa orang berbondong-bondong merelakan duit puluhan juta sampai ratusan juta untuk pergi ke Makkah melaksanakan haji yang dicari pahala? Umroh 40 juta lebih, apalagi begini tambah mahal, apalagi suatu situasi perang, tambah mahal, tambah kacau. Tapi rela berani berangkat. Kalau ditanya tujuannya nyari pahala. Lah pahala lo bentuknya kayak apa? Yo kita nggak tahu. Jadi bagi kita pahala itu ghaib. Bapak nggak berani minum minuman yang memabukkan, nggak berani makan daging B2 Pak ya. Kalau disebut babi ntar nggak sopan, makanya B2. Bapak nggak berani makan makanan haram, bilangnya takut dosa. Lah dosa bentuknya kayak apa? Ada yang pernah lihat dosa? Dari sekian hadir atau ibu-ibu yang di belakang, ada yang pernah lihat dosa kayak apa? Gak pernah. Gaib bagi kita. Surga, neraka, nikmat kubur, siksa kubur, bagi kita semuanya gaib. Akal kita gak jangkau, panca indera kita nggak jangkau. Tapi kenapa kita percaya adanya pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada barzakh, ada macam-macam. Kenapa percaya? Karena yang menginformasikan Al-Quran. Dan Al-Quran tadi di awal kita sudah dipesan, dzalikal kitabu la raiba fi. Gak boleh ragu, maka harus yakin dengan seyakin-yakinnya, walaupun akal dan panca indera kita gak jangkau. Nah, yang pertama, muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mayoritas yuqimunas shalah itu diterjemahkan orang-orang yang mendirikan sholat. Walaupun ada penerjemah yang menerjemahkan orang-orang yang mengerjakan sholat. Tetapi dalam tafsir Al-Misbah, tulisan Profesor Quraisyihab, beliau menjelaskan bahwa sholat dalam Al-Quran itu perintahnya selalu memakai lafaz qoma, aqamu, yuqimu, yuqimuna, atau yang seakar dengan lafaz itu. Kalau diterjemahkan secara bahasa artinya mendirikan.
Dan tidak pernah satupun dalam ayat Quran perintah sholat memakai lafaz fa'ala, yaf'alu atau yaf'aluna yang artinya mengerjakan sholat. Lalu bedanya apa antara mendirikan sholat dan mengerjakan sholat? Di antara yang disampaikan oleh tafsir Al-Misbah tadi, kalau orang yang mengerjakan sholat itu yang penting dia sholat, yang penting zuhur genep 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Wis yang penting pokoknya genep. Masalah sholatnya itu benar dan tidak, itu nggak masuk wilayah yang yaf'alunas sholat. Tapi yang yuqimunas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat adalah orang-orang yang teliti dalam sholatnya. Artinya teliti itu dari sebelum sholat. Teliti apakah pakaiannya, badannya, tempatnya suci dari najis apa enggak. Apakah bajunya ini memenuhi syarat atau enggak. Kalau dalam kajian fikih, laki-laki yang penting bainas surrah war rubbah, yang penting ketutup antara lutut sampai puser, maka itu udah memenuhi syarat. Cuman ini yang anak-anak muda, mohon maaf, saya beberapa kali menjumpai anak muda yang pakai kaos agak street. Ketika dia berdiri memang belakang ini ketutup, tapi ketika dia rukuk, ketika dia sujud, ini mohon maaf, lesung pipit yang di belakang kelihatan. Lah kalau itu apakah enggak batal sholatnya? Maka saya pernah ada satu masjid itu menyediakan rompi. Itu disediakan bagi yang pakai kaos yang kemudian ada ngepres, biar pakai rompi. Ketika pakai rompi, ketika rukuk, sujud, ini yang bagian belakang tidak terbuka. Yang yuqimunas shalah itu ke situ. Ini yang ibu-ibu yang di belakang, mohon maaf. Ketika berdiri, mukena menutup kaki. Tapi terkadang ketika sujud, kalau mukenanya yang kurang panjang, bisa jadi itu telapak kaki terbuka. Kalau telapak kaki terbuka ketika dia sujud sama dengan kasful aurat, terbukanya aurat, itu termasuk salah satu yang membatalkan sholat. Lah, yuqimunas sholat yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang teliti kayak seperti itu. Ketika wudhu ya teliti. Kadang ada orang wudhu itu airnya cuma ditabokin ke muka. Gini loh Pak. Wah. Airnya nggak di pinggir, cuma diginiin doang loh. Oh, iya. Lah kalau begini doang, ini bagian sini nggak kena air. Padahal kalau kita ngaji fikih, batasan wajah yang harus dibasuh adalah min manabiti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, kemudian bawah sampai janggut, kanan kiri sampai ujung telinga. Ini yang wajib dibasuh terkena air. Kemudian ketika membasuh tangan kadang cuma segini tok, padahal harus sampai sini, sikut. Hati-hati. Bahkan Imam Nawawi Banten dalam karyanya namanya kitab Nihayatul Zain, saking beliau hati-hatinya Pak, sampai menganjurkan kotoran yang di bawah kuku yang bisa dipotong itu harus dihilangkan dan harus terkena air ketika wudhu. Itu saking hati-hatinya beliau. Lah, yuqimunas shalah itu kayak seperti itu. Mulai kemudian selesai udah persiapan beres, takbiratul ihram sampai salam, secara fikih syarat rukunnya terpenuhi. Itu yang disebut dengan yuqimunas shalah. Lah, yang terpenting dari itu adalah setelah sholat. Karena dalam Al-Quran ada bunyi ayat, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sholat itu bisa membentuk orang yang istiqomah dengan sholatnya jauh dari sifat keji dan mungkar, jauh dari sifat yang merugikan orang atau merugikan diri sendiri. Bahasa gampangnya begini Pak, orang yang sholatnya benar, insya Allah perilakunya benar.
Makanya ada tanda tanya besar kalau ada orang sholatnya bagus tapi perilakunya nggak bagus. Itu kalau bahasa tukang warung mah STMJ, sholat terus maksiat ya jalan. Sholat ya sholat, giliran selesai sholat main HP pasang slot. Ada yang begitu. Hati-hati. Sholat mah ya sholat, giliran ada temennya, yuk ke depan lah, minum seloki 2 seloki, angkat-angkatin badan. Sholat ya sholat, tapi itu jalan. Itu harus dipertanyakan, sholatnya sudah benar atau belum. Sholat mah tekun, korupsi yo jalan. Harus ditanyakan, ini sholatnya sudah benar atau belum. Yuqimunas sholat, yang dimaksud di situ adalah orang yang teliti dalam sholatnya, mulai dari sebelum sholat, ketika sholat, dan setelah sholat. Lalu kalau khusyuk bukan kelas kita, Pak. Paling mendasar bagi kita yang penting ketika Allahu Akbar, ingat Allah, udah bagus. Kelas kita loh Pak, kelas awam. Apalagi sholat, mohon maaf, kalau masjidnya ruangan kedap suara ini aman Pak. Coba kita punya musola, punya masjid pinggir jalan, kita baru sholat Allahu Akbar, ada anak ABG naik motor kadang-kadang wong, kita nyiriin lagi. Dasar anaknya si Ono naik motor nggak tahu aturan, padahal lagi sholat. Apalagi ketika sholat maghrib, bocil banyak banget. Ketika kita sholat ada bocah yang teriakan di belakang, ada yang nangis, ada yang macet. Maka Rasulullah itu ngajarin, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam di belakang kok makmumnya campur-campur, sholatnya jangan kelamaan. Ini kadang imam, ya Allah, kalau sholat sendiri makul gak ganti-ganti. Giliran imam, sampai makmum sampai sikilnya redek, belum rukuk-rukuk. Padahal Rasulullah ngajarin, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam, makmum ada, apalagi ada bocah nangis, ada bocah macam-macam, falyukhaffif, ringankan. Nah, ketika kita sholat kadang ada bocah kecil, ini anak siapa? Teriak mulu. Kalau khusyuk mah bukan kelas kita. Kita pokoknya ketika takbir ingat Allah, bagus. Syukur nambah ketika Fatihah ingat Allah, ketika sujud ingat Allah, alhamdulillah. Tapi ini butuh latihan. Mungkin ya sampai akhir zaman latihan kita entah berhasil apa enggak, wallahu a'lam. Yang penting enggak berhenti untuk latihan. Kemudian yang ketiga, karakter muttaqin itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari sebagian, min litab'id kalau kata ahli nahwu, razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka mau berinfak. Infak ini mewakili dari berbagai macam sebutan pemindahan harta dari si kaya ke si miskin. Ada namanya zakat, ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya wakaf, macam-macam namanya. Hanya bedanya kalau zakat itu wajib, kalau yang lain sunnah. Kalau zakat syarat dan ketentuannya ketat, tapi kalau yang lain lebih longgar. Kita mau sedekah berapapun ke siapapun, jumlahnya berapapun, terserah. Umpama bapak ngidam pengen sedekah sama orang paling kaya di Jakarta, boleh kalau sedekah. Tapi kalau zakat nggak bisa, ada aturan berlaku. Nah, orang yang muttaqin adalah orang yang sadar betul bahwa harta yang ia kelola saat ini ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta-harta mereka ada hak lis-sa'il, orang yang meminta, wal mahrum, atau ada orang yang butuh tapi bisa menahan diri nggak meminta. Karena ada orang yang menjaga muruah, dia nggak mau meminta, tapi kalau dikasih diterima. Dan itu yang diajarkan Rasulullah memang. Nah, orang muttaqin itu orang yang sadar betul bahwa harta yang ia kelola
adalah titipan Allah yang di dalam harta itu ada hak fakir miskin, ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Dan redaksi ayatnya memakai mimma, sebagian. Kalau zakat fitrah hanya 3,5 liter. Bener ya? 3,5 liter apa kilo? Liter ya. Kalau zakat mal hanya 2,5%. Itu pun kalau harta kita sudah memenuhi syarat haul kepemilikan setahun, minimal 1 nisab 85 gram emas. Kalau emas harganya sekarang 3 juta kali 85, standar minimalnya tinggi Pak. Itu kalau zakat mal. Tetapi kalau kita zakat belum mampu dan belum bisa, latihannya dengan sedekah, dengan sedekah. Setiap kali kita berangkat sholat taraweh, entah di JIC atau di masjid yang lain, kantong kita ini daripada nganggur diisi, entah 10.000, entah 20.000 atau apa, latihan untuk mengikhlaskan bahwa ini ada hak orang lain yang diberikan oleh Allah atau yang dikaruniakan oleh Allah untuk kita. Kita berlatih menjadi keran, menjadi wasilah, menjadi perantara datangnya rezeki orang lain yang itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, karakter muttaqin adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang yakin, iman, percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Hanya perbedaannya, kalau yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, kewajiban kita hanya mengimani saja. Ada Taurat pada Nabi Musa, ada Zabur pada Nabi Daud, ada Injil pada Nabi Isa, ada Suhuf pada Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Kewajiban kita hanya mengimani. Tapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita yang pertama mengimani. Setelah mengimani, mempelajari. Setelah mempelajari, mengamalkan. Setelah mengamalkan, baru mendakwahkan. 4. Kewajiban kita terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah mengimani, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini yang diajarkan atau yang disampaikan oleh Quran tentang karakter dari muttaqin. Kemudian yang kelima, yang terakhir, karakter muttaqin itu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan datangnya hari akhir. Hari akhir itu bisa akhir kehidupan kita pribadi-pribadi, kematian kita. Hari akhir bisa diartikan kiamat. Hari akhir bisa diartikan kehidupan setelah kiamat. Surga dan neraka itu finishnya. Kalau kita yakin, tentu kita akan persiapan dari sekarang. Lah kita menjalani rangkaian seperti ini dalam rangka persiapan kita untuk menapaki atau menjalani kehidupan di yaumul akhir itu nanti. Sekarang di media sosial, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai banyak anak-anak muda yang berpaham materialis, berpaham tidak percaya kalau tidak masuk akal. Mereka gak percaya dengan kehidupan setelah kematian kita. Gak percaya surga neraka. Sekarang di mana surga neraka? Gak ada. Itu kata mereka. Akhirnya mereka berpaham tidak ada Tuhan, alias ateis. Makanya bagi kita, terutama adik-adikku yang biasa main media sosial, itu banyak orang yang kelihatannya cerdas luar biasa. Mereka yang berpaham materialis, yang ujungnya akhirnya menjadi ateis. Mereka hanya percaya dengan sesuatu yang bisa dijangkau dengan panca inderanya. Mereka hanya percaya yang dijangkau dengan akalnya. Akhirnya ujung-ujungnya karena Tuhan tidak bisa dijangkau dengan akalnya, akhirnya mereka nggak percaya dengan adanya Tuhan. Akhirnya mereka menjadi orang yang
ateis. Padahal di Indonesia sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Wajib mengimani adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sebagai muttaqin, karakter yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Nah, kemudian orang-orang yang mempunyai karakter lima itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka inilah yang akan dibimbing dalam hidayah dari Allah. Hidupnya terarah, hidupnya nggak kacau balau, hidupnya nggak berantakan, karena ada panduan. Kalau ibarat kita jalan, ada Google Map yang bantu kita. Kita kalau sampai disasarin sama Google Map itu kita yang nggak bisa baca Google Mapnya, atau mungkin kuota kita yang kurang, atau kuota kita yang sinyalnya nggak bagus. Kita kalau tersesat katanya Quran, loh itu bukan Qurannya yang sesat, kitanya yang mungkin ininya nggak bagus, kuotanya nggak ada, atau mungkin sinyal dari kuota kita nggak nyambung. Mereka yang lima tadi itu, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau mereka ini hidupnya dipandu, dibimbing, ibarat orang jalan ada penuntun Google Map, merekalah orang yang akan sampai ke tujuan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Dan semoga Ramadan ini menjadi momentum kita menjadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini kita pahami, kita amalkan, dan kemudian kita dakwahkan. Bukan hanya sekedar jadi wirid ketika tahlilan, ketika rotibul hadat, enggak, tapi kita pahami, kemudian kita jadikan pedoman atau patokan hidup kita. Terima kasih dan mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.